Halo, aku ada cerita bagus tentang percintaan gitu ya. Ini ceritanya temanku gitu. Jadi kita anggap mungkin namanya Rani gitu. Jadi si Rani ini dia pertama kali menjalani relationship atau first love-nya dia itu ketika dia SMA gitu. Ketika dia SMA kelas 1 gitulah katakanlah. Nah, si Rani ini ngerasa waktu dia pertama kali menjalin relationship itu dia ngerasa kayak sangat seperti di film-film, dia ngerasa sangat romantis, dia ngerasa sangat mencintai seseorang, dia ngerasa kayak ada wah ternyata ada ya orang yang begitu perhatian sama aku, begitu pengertian sama aku, begitu memahami aku dan lain sebagainya. Si Rani itu mikirnya kayak gitu. Meskipun kita sebagai teman-temannya Rani, kita itu ngelihatnya kayak hubungan si Rani sama hubungan si cowoknya itu kayak bukan suatu hubungan yang sehat gitu loh. Kayak kita ngelihatnya itu suatu hubungan yang bisa dibilang toksik atau mungkin manipulatif gitu. Jadi gini, si Rani ini ngerasa cowoknya itu sangat perhatian sama dia. Saking perhatiannya, si cowoknya itu sering kali terlalu posesif, sering larang-larang Rani ini itu, nggak ngebolehin Rani buat main sama temen cowoknya dan lain sebagainya. Jadi si cowoknya ini cukup tipe-tipe yang sering kali ngelarang-larang gitulah. Jadi kayak banyak aturan gitulah si cowoknya ini. Nah, si Rani karena ini adalah first love-nya Rani, jadi Rani mikirnya ya mungkin seperti itu cinta gitu. Dia awalnya ngerasa gak nyaman gitu. Kok kamu ngelarang-larang aku? Kok kamu gak ngebolehin aku ini itu? Nah, si cowoknya ini dia itu sangat manipulatif. Dia itu menjelaskan bahwa ya aku ngelarang kamu ini itu ya karena aku sayang sama kamu. Aku gak ngebolehin kamu main sama teman-teman cowok ya karena aku takut kamu kenapa-napa. Semua yang aku lakukan, semua laranganku ini tujuannya adalah karena aku mencintai kamu. Si cowoknya ngomong gitu. Nah, si Rani, karena dia ini adalah first love-nya, ini adalah pengalaman pertama dia dalam menjalin hubungan romantis dengan seseorang, dia mikirnya, oh, kayaknya emang seperti ini dia cinta. Oh, berarti si cowokku ini sebenarnya bukan posesif, tapi cowokku ini emang perhatian sama aku. Dia itu takut kehilangan aku. Dia itu nggak pengen aku kenapa-napa. Jadi akhirnya si Rani mikir, oh mungkin seperti inilah namanya suatu hubungan. Ada naiknya, ada turunnya. Dia mikir setiap perilaku yang dilakukan si cowoknya ini adalah ya perbuatan yang normal dalam hubungan relationship. Kayak ya mungkin itu emang cara cinta bekerja gitu loh. Dia akhirnya mikir bahwa oh berarti kalau kita mencintai seseorang berarti kita tuh harus posesif, berarti kita harus melarang ini itu karena itu bentuk kita menunjukkan cinta gitu. Si Rani mikirnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya hubungan mereka bertahan selama beberapa bulan gitu, sampai akhirnya si cowoknya ini ngomong kalau dia ngerasa nggak sayang sama Rani karena Rani sering kali masih ngebantah lah, sering masih ini itulah. Akhirnya si cowoknya mutusin Rani, si cowoknya nyari cewek lain gitu. Si Rani ini balik lagi karena dia emang ini baru first love-nya, dia mikir kenapa ya kok dia meninggalkan aku. Oh kayaknya aku emang terlalu sering melawan dia, kayaknya aku emang nggak mau nurut sama dia, kayaknya aku sering kurang mengikuti apa yang dia mau gitu. Emang ini kayaknya semua salahku, ini salahku, ini salahku. Si Rani mikirnya kayak gitu karena si cowoknya juga ngomong hubungan ini gagal karena Raninya yang kan salah. Jadi si Rani akhirnya berpikir kayak gitu. Nah mungkin kalau kita sebagai orang yang awam gitu, orang yang di luar dari hubungan si Rani, kita ngelihatnya kok Rani mau sih kayak di manipulasi gitu, kok Rani mau sih kayak dibodoh-bodohin gitu. Kita ngeliatnya kayak si Rani ini polos banget dah, si Rani ini kayak bodoh banget gitu jadi orang. Nah mungkin kita bisa mikirnya kayak gitu, tapi kalau kita mau memahami POV-nya si Rani ini nggak pernah memiliki sosok yang mengajarkan dia tentang bagaimana cara mencintai, tentang bagaimana cara dicintai, tentang bagaimana menjalin suatu hubungan, tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan dalam suatu hubungan. Dia itu nggak tahu, nggak ada yang ngajarin dia, nggak ada yang nunjukin dia. Ya mungkin dia tahu dari film-film, tapi kayak ya itu mah cuman sekilas-sekilas aja gitu loh. Nah karena dia nggak ada bekal, dia nggak memiliki pengetahuan tentang cinta sama sekali, makanya dia mendefinisikan cinta berdasarkan bagaimana dia menjalani cinta pada pertama kalinya, yaitu berdasarkan first love-nya. Masalahnya, first love-nya si Rani ini cowok yang toksik, cowok yang manipulatif. Akhirnya karena si cowok ini perilakunya manipulatif, perilakunya toksik, akhirnya si Rani ini mendefinisikan cinta secara keliru. Akhirnya si Rani mikir ya cinta berarti posesif, cinta berarti cemburuan, cinta berarti sering melarang-larang, cinta itu harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, berarti bukan cinta. Si Rani mendefinisikan cinta kayaknya menjadi salah gitu loh. Dan nggak jarang akhirnya si Rani mikir kayak, oh berarti hubungan ini gagal karena aku.
Ya, karena emang nggak ada yang ngasih tahu Rani bahwa sebenarnya itu bukan salah Rani. Dan Rani juga nggak minta tolong ke orang lain, karena kata cowoknya kalau minta tolong ke orang lain berarti dia mengumbar-ngumbar masalah hubungan dong. Kan harusnya masalah hubungan kita simpan berdua aja gitu. Jadi kayak si Rani ini dimanipulasi sama cowok, dan dia nggak tahu tentang bagaimana harusnya mencintai seorang, bagaimana harusnya dicintai. Akhirnya ya udah dia memahami cinta secara keliru. Bahkan ketika cowoknya ngomong Rani yang salah, ya Rani akhirnya mulai berpikir ya kayaknya emang aku yang salah deh, kayaknya emang semua ini gara-gara aku gitu. Akhirnya si Rani yang merasa gagalnya hubungan itu karena dia. Akhirnya dia mau mau menerima itu gitu loh, padahal kan harusnya enggak salah Rani juga, itu salah si cowoknya aja yang nggak jelas gitu. Dan akhirnya si Rani pun move on gitu. Akhirnya si Rani mencoba melupakan apa yang pernah dilakukan dia sama cowoknya. Dia mencoba memaafkan apa yang dilakukan cowoknya, dia mencoba memaafkan dirinya sendiri, dia mulai perlahan bisa hidup lah, hidup lanjut, dia bisa melanjutkan hidup gitu. Dan akhirnya si Rani ini ketemu mulai deket lah sama cowok baru gitu, cowok lain gitu. Dan sebenarnya si cowok ini tuh baik gitu. Si cowok ini tuh dia sangat pengertian, dia sangat memahami tentang kebutuhannya si Rani. Tapi masalahnya si Rani ini kayak ngerasa nggak bisa cinta sama si cowok ini. Karena apa? Karena cowok ini baik. Kok bisa? Ya, kan bisa kan? Kita mungkin bikinnya kayak kok bisa? Padahal cowok ini baik kok, kenapa kamu nggak mau sama dia? Ya si Rani mikirnya nggak tahu, aku nggak bisa cinta sama dia. Masalahnya, si Rani ini susah jatuh cinta atau merasakan cinta sama si cowoknya. Si Rani bingung, ini sebenarnya cowoknya itu cinta nggak sama dia. Padahal kalau kita ngelihatnya nih, si cowoknya ini sebenarnya udah sangat baik, cowoknya ini udah sangat cinta gitu sama Rani. Tapi karena si Rani mendefinisikan cinta secara keliru, akibat hubungannya yang pertama, akibat si mantannya yang toksik itu, akhirnya dia mikir, ya kalau cowoknya baik berarti cowoknya nggak cinta. Kok cowokku nggak ngelarang-larang berarti kamu nggak cinta ya sama aku. Kok kamu nggak posesif sama aku berarti kamu nggak perhatian ya sama aku. Jadi kayak si Rani akhirnya mikir kayak gitu. Akhirnya ketika si cowok ini nggak melakukan kegiatan-kegiatan toksik kayak mungkin larang atau posesif dan lain sebagainya, si Rani mikirnya cowok ini nggak sayang. Jadi kayak definisi cintanya si Rani ini udah toksik nih. Jadi Rani mendefinisikan cinta sebagai suatu perilaku yang toksik. Jadi ketika ada orang berperilaku yang tidak toksik, akhirnya dia menganggapnya kayaknya itu bukan cinta deh gitu loh. Jadi si Rani mikirnya ya susah untuk menerima cowok yang tidak berperilaku toksik karena dia udah mendefinisikan sebagai perilaku toksik sama dengan cinta. Kalau lo nggak toksik berarti lo nggak cinta. Kan itu kan suatu pemikiran yang salah. Tapi karena Rani emang balik lagi, si Rani itu emang nggak punya dasar, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nyontohin, nggak ada yang memperlihatkan dia tentang bagaimana cara mencintai seseorang. Akhirnya ya dia mendefinisikan cinta berdasarkan si cowok pertamanya gitu loh, akibat si first love-nya itu. Dan akhirnya si Rani sulit mendapatkan cowok baru gitu karena ya dia udah terlanjur mendefinisikan cinta secara salah gitu. Nah, sebenarnya ceritanya tamat sampai situ. Dan si Rani, seharusnya yang bisa Rani lakukan adalah dia tidak hanya perlu move on dari cowoknya dengan artian dia melupakan cowoknya, dia memaafkan dirinya, memaafkan cowoknya, sebenarnya nggak hanya sebatas itu, tapi dia juga perlu mendefinisikan ulang sebenarnya cinta itu seperti apa. Cinta itu harus apa sih yang harus kita beri dalam cinta, apa sih yang nggak seharusnya kita beri, apa sih yang harusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan. Dia itu perlu mendefinisikan ulang definisi cinta tersebut, karena definisi cinta yang sudah dimilikinya udah terbentuk oleh perilaku toksik yang dilakukan oleh mantan pertamanya. Jadi dia perlu mendefinisikan ulang cinta tersebut supaya dia bisa menjalin cinta secara lebih sehat ke depannya gitu. Karena kalau tidak, dia nanti bakal mengulang-ulang untuk bersama dengan pasangan yang toksik tersebut. Jadi kalau dia mau bertemu dengan pasangan yang lebih baik, dia perlu mendefinisikan ulang tentang apa artinya cinta gitu. Nah, itulah sebenarnya bahayanya dari first love gitu. Apalagi kalau lu emang nggak punya gambaran tentang bagaimana caranya mencintai seorang dengan benar, bagaimana cara dicintai dengan benar, akhirnya lu mikir ya udah, first love lu adalah sesuatu yang memberikan gambaran lu tentang cinta gitu. Masalahnya seringkali nggak semua first love itu berjalan dengan baik gitu. Ketika first love lu nggak berjalan dengan baik, perilakunya toksik, dan lu nggak punya gambaran tentang cinta, akhirnya lu mendefinisikan cinta berdasarkan apa yang pernah lu alami. Dan ya masalahnya sebenarnya nggak semua orang toksik gitu loh. Dan masalahnya nggak semua orang menyadari perilaku toksik adalah suatu perilaku yang nggak seharusnya kita lakukan dalam suatu hubungan gitu. Itulah pentingnya untuk berhati-hati terhadap first love lo, karena
first love lu itu akan membuat lu mendefinisikan tentang apa arti cinta gitu. Ketika lu udah mendefinisikan cinta dengan cara yang salah, maka ketika ada perilaku yang sebenarnya emang tulus, lu akhirnya sulit menerima ketulusan tersebut karena menurut lu cinta nggak seharusnya setulus itu. Oh ya, mungkin itu juga kenapa kayak banyak orang yang kayak ngerasa sering terjebak dalam hubungan toksik, kayak dia terjebak dalam hubungan toksik, putus, tapi kayak ketemu orang toksik lagi ya karena emang definisi cintanya emang salah gitu, dan emang ya dia perlu mendefinisikan ulang apa arti cinta gitu. Itulah kenapa bahayanya hubungan toksik gitu, karena hubungan toksik itu bisa membuat kita mendefinisikan cinta secara salah gitu. Oleh karena itu, kalau lu udah pernah terjebak dalam hubungan toksik, ya udah nggak apa-apa, lu cukup meyakini bahwa semuanya bisa berubah, semuanya bisa jadi lebih baik. Cukup lu mendefinisikan ulang tentang apa arti cinta, lu nggak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ya udah, apa yang udah terjadi anggaplah sebagai sebuah pembelajaran. Lu pahami sebenarnya cinta itu seperti apa, dan ya, looking for another partner and be better. Tamat.